Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis kasus audit kepatuhan kami pada perusahaan anak yang ada pada PT Mayora Indahnya. Jadi kasus yang kami ambil di sini adalah kasus dari perusahaan anaknya. Adapun kami dari tim 11 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Yonanda Aditya Subari dengan NIM 7211419083 dan juga Evi Jayanti dengan NIM 7211419002. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu pokok bahasannya yang akan kita bahas dalam kali ini. Yang pertama itu ada pengenalan audit kepatuhan, yang kedua pengenalan PT Mayora Indah Tbk, dan juga pembahasan kasus. Selanjutnya ada pembahasan mengenai pelanggaran perusahaan tersebut, kemudian ada solusinya, dan juga yang terakhir ada kesimpulan yang akan kami ambil. Pertama kita akan membahas terkait dengan apa itu sih audit kepatuhan. Jadi audit kepatuhan itu adalah penilaian independen terhadap apakah pokok bahasan tertentu itu telah sesuai dengan otoritas yang berlaku yang diidentifikasi oleh kriteria tertentu. Nah, jadi secara general audit kepatuhan itu untuk menguji apakah si perusahaan ini itu telah patuh kepada aturan-aturan yang berlaku di wilayah di mana perusahaan tersebut beroperasi. Jadi bisa peraturan daerah atau bisa undang-undang yang berlaku di negara tersebut dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang profil dari PT Mayora Indah Tbk. Jadi PT Mayora Indah itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan, dan juga minuman. Nah, itu didirikannya pada tahun 1977. Perusahaan ini itu beroperasi di wilayah Jakarta Barat. Selanjutnya untuk produk-produknya itu PT Mayora Indah itu saat ini berproduksi pada 7 divisi dengan produk-produk yang berbeda-beda. Yang pertama itu biskuit seperti Roma, selai oleh, dan juga sari gandum. Untuk wafernya itu seperti Beng Beng, Roma wafer, dan juga Astor. Kembang gulanya itu ada juga kembang gula atau permen ya, yaitu ada Kopiko, Kiss, dan juga Tamarin. Untuk produksi kopi sasetan itu seperti Torabika Mocha, Kopiko White Coffee, dan juga Torabika Cappuccino. Untuk produksi coklat itu Coki-Coki. Untuk makanan kesehatan itu bisa seperti Energen Cereal, Energen Oatmilk, dan juga Energen Growth Fruit. Untuk beverage-nya itu atau minumannya lah ya, yaitu ada teh pucuk harum dan juga le mineral. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang studi kasusnya. Jadi yang bermasalah atau yang melakukan pelanggaran di sini adalah PT Tirto Fresindo Jaya. Nah, itu merupakan salah satu anak dari perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Nah, pada tahun 2012 ini, permasalahan ini bermula pada tahun 2012, di mana PT Tirta Fresindo ini datang ke dua wilayah di Kecamatan Baros, di Serang, dan juga di Kecamatan Sadasari untuk berencana membangun gudang di wilayah tersebut. Nah, namun kenyataannya itu, seketika area tersebut itu dirubah menjadi pabrik pengolahan air minum dalam kemasan. Dan anaknya itu telah mendapat izin dari Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah, di mana kesepakatan awalnya itu mereka ingin membangun gudang, tapi kok jadinya pabrik pengolahan air. Nah, hal ini itu berimbas pada mata air yang biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari para warga itu menjadi turun drastis. Nah, sejak saat itu banyak sekali gelombang penolakan dan akhirnya Bupati wilayah tersebut pada saat itu mengeluarkan pembatalan surat izin pada tahun 2014. Nah, lanjutan kasusnya itu, namun pada sampai tahun 2016, perusahaan tak kunjung juga menghentikan aktivitasnya. Nah, dengan terus-menerus melakukan eksploitasi dan tidak mengindahkan SK pencabutan izin yang dilakukan oleh Bupati, akhirnya sampai pada tanggal 6 Februari 2017, warga kembali bergerak menuju kantor Bupati dengan tujuan untuk berdiskusi dengan Bupati. Nah, namun sesampai di sana, kedatangan warga ini sama sekali tidak digubris. Akhirnya, warga kecewa dan melampiaskan kemarahan mereka pada PT Tirta Fresindo. Nah, aksi ini berujung pada ditangkapnya 6 orang warga oleh aparat kepolisian. Nah, masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional Pemburuan Agraris atau KNPA dan Aliansi Tolak Privatisasi Air menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu adalah tindakan penyimpangan. Mereka menilai warga yang ditangkap bukanlah kriminal, tapi korban dari kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah yang menghilangkan hak keagrarian mereka berupa tanah dan air. Nah, untuk bagaimana kasus ini akan berlanjut dan juga bagaimana solusi serta kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Jayanti
dengan NIM 72111419002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang PT Tirta Presidio Jaya. Selanjutnya adalah tentang pembahasan kasus. Karena tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang, akhirnya PT Tirta Presidio Jaya ini yang merupakan anak perusahaan dari PT Mayora Indah Group ini terus melakukan aktivitasnya dengan melakukan eksploitasi air di wilayah Jathisari dan Baros dan tidak mengindahkan surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh Bupati. Kemudian pada tanggal 11 November 2016, ratusan kiai dan santri Provinsi Banten melakukan istighosa di gedung DPRD Provinsi Banten sebagai bentuk kekecewaan warga atas kelakuan perusahaan yang tidak kunjung menghentikan kegiatannya. Jadi PT Tirta Presidio Jaya ini telah melakukan pelanggaran, yaitu eksploitasi air di wilayah Jathisari dan Baros sejak tahun 2014, dan Bupati telah mengeluarkan surat keterangannya namun tidak diindahkan sampai tahun 2016. Nah, untuk menyingkapi tuntutan warga yang telah melakukan istighosa tersebut, pihak DPRD Banten kemudian mengeluarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama adalah PT Tirta Presidio Jaya agar menghormati surat Bupati Pandeglang atas nama Ervan Kutubi nomor 04541669 BPPT tahun 2014 sampai tertanggal 21 November 2014 perihal penghentian kegiatan investasi yang telah dilakukan oleh PT Tirta Presidio Jaya. Jadi poin yang pertama ini, PT Tirta Presidio Jaya ini disuruh untuk menghormati surat yang telah dikeluarkan oleh Bupati dan menghentikan kegiatan investasinya. Yang kedua adalah PT Tirta Presidio Jaya agar segera menghentikan aktivitasnya. Yang ketiga, kepada Bupati Pandeglang yang saat ini dijabat oleh Erna Narulita dan jajaran SKPD terkait Pemda Pandeglang untuk segera mengambil langkah-langkah tegas guna menghentikan tindakan oleh PT Tirta Presidio Jaya yang merupakan anak perusahaan dari PT Mayora Indah Group. Yang keempat, kepada aparat kepolisian agar dapat membantu untuk menghentikan kegiatan yang telah dilakukan oleh PT Tirta Presidio Jaya ini di lokasi sebagaimana yang dimaksud. Nah, selanjutnya adalah tentang pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh PT Tirta Presidio Jaya. Yang pertama adalah mengacu pada konstitusi agraria di Indonesia bahwa bumi termasuk tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh negara sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Jadi, pelanggaran yang pertama yang dilakukan oleh PT Tirta Presidio Jaya adalah telah melanggar pasal UUD pasal 33 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Yang kedua adalah warga Jathisari dan Baros yang sebagian besar merupakan petani telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam bentuk kepastian atas tanah dan lahan pertaniannya, namun telah direnggut oleh PT Tirta Presidio Jaya. Jadi, selain melanggar undang-undang, PT Tirta Presidio Jaya ini juga telah mengambil hak-hak warga Jathisari dan Baros, yaitu hak atas tanah dan lahan. Nah, yang ketiga adalah hak agraria petani Jathisari dan Baros yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan tanah, pertanian pangan berkelanjutan telah direnggut oleh PT Tirta Presidio Jaya. Nah, selanjutnya adalah solusi permasalahan dari pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Tirta Presidio Jaya. Nah, solusi yang pertama adalah jajaran kepolisian yakni Polda Banten yang Polres Pandeglang agar segera membebaskan 3 warga yang telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses hukum yang jelas.
Jadi sebelumnya ini warga-warga telah melakukan demo, tapi justru ada warga yang telah ditangkap oleh polisi tanpa proses hukum yang jelas. Kemudian selanjutnya adalah pihak kepolisian, Polda Banten dan Polres Pandeglang untuk segera menghentikan tindakan penyisiran yang dilakukan dari rumah ke rumah warga sehingga tidak meninggalkan teror dan ketakutan di kalangan warga sendiri. Selanjutnya adalah pihak kepolisian Polda Banten dan Polres Pandeglang untuk segera memproses tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya yang merupakan anak perusahaan dari PT Mayora Indah Group. Dan yang terakhir adalah PT Tirta Fresindo Jaya agar segera menghormati surat Bupati Pandeglang yang dikeluarkan oleh Erwan Purtubi nomor 04541669 tahun 2014 tertanggal 21 November 2014 tentang penghentian kegiatan investasi yang dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Pada kasus ini, PT Tirta Fresindo Jaya terbukti telah melakukan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi. Prinsip yang dilanggar oleh PT Tirta Fresindo Jaya ini adalah prinsip integritas moral, di mana seharusnya perusahaan itu memberikan hal yang baik dan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan stakeholder yang ada di sana, bukan malah merusaknya. Sehingga terbukti secara jelas bahwa PT Tirta Fresindo Jaya ini telah melakukan pelanggaran dalam audit kepatuhan, sehingga dalam menjalankan bisnisnya ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.